Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Buat yang bercita-cita pengen mobil impiannya, semoga segera berparkir mobil impiannya di rumahnya. Kali ini saya akan mengulas mobil yang termurah di Toyota, yaitu mobil LCGC keluaran awal Toyota Agya tahun 2014. Udah berumur lebih dari 10 tahun. Bagaimana kondisi mobilnya? Apakah masih nyaman dipakai? Apa aja permasalahannya? Langsung aja kita review mobilnya. Toyota Agya ini adalah generasi awal LCGC dimunculkan, yang mana Toyota bergandengan dengan Daihatsu memunculkan Agya dan Alya. Nah, kalau di Toyota itu kan Agya. Nah, mobil LCGC itu salah satu cirinya nih, logonya ini adalah Garuda. Jadi kalau mobil yang bukan LCGC sesuai dengan mereknya, ada Toyota, Honda, dan lain-lainnya. Kalau LCGC wajib pakai logo Garuda. Tampilan depan, mobil ini emang terlihat sporty, compact, dan untuk ukuran tahun 2014, ya mobil ini sudah sangat menarik ya buat para konsumen. Apalagi dengan harga yang ada di bawah 100 juta. Nah, dari desain lampu cukup manis, grillnya juga ini sporty, ditambah lagi untuk Agya TRD ini, dia sudah menggunakan body kit. Jadi cocok buat anak muda yang perlu mobil yang sporty tapi irit. Tampilan desainnya sederhana, tapi masih terlihat sporty dan cocok buat anak muda. Dilihat dari samping, mobil ini terlihat sporty, compact, dan simple. Untuk ringnya, dia ring 14. Ya, ini juga velgnya sudah velg aluminium. Dan hebatnya lagi nih, walaupun mobilnya LCGC, dia sudah menggunakan rem cakram. Kemudian spionnya juga dilengkapi dengan lampu sen. Agya ini ada set body molding sebagaimana ciri khasnya mobil Toyota. Kemudian lebih sporty lagi ada body kitnya, ya, body kitnya dan juga ada emblem TRD-nya. Ini termasuk menjadi kebanggaan. Biasanya mobil lain-lain juga sering dikasih pasang nih stiker TRD. Padahal itu hanya punya Toyota, tapi kalau di Indonesia apapun bisa ada stikernya TRD. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan talang air. Nih udah bawaan ketika dapat dari mobil ini udah talang airnya. Kita langsung lihat tampilan belakangnya ya. Sudah ada rear spoilernya dan high mount stop lampnya. Kemudian ini juga ada body kitnya. Tampilan belakang mobil ini juga terlihat sporty, ada body kit dan juga rear spoiler. Nah, tapi untuk pintunya ini dia tidak bisa dibuka langsung. Jadi harus pakai kunci atau dari dalam. Ya, dengan mobil LCGC dengan harga di bawah 100 juta, ya masih cukup oke lah dengan model yang sporty, simple, dan juga irit tentunya. Nah, kita coba lihat mesinnya seperti apa. Toyota Agya tahun 2014 menggunakan mesin 3 silinder 1000 cc dengan kodenya itu 1KRDE. Dia memiliki power maksimal 65 horsepower dan torsinya itu 80. Memang ini basicnya itu sebenarnya sama dengan ketika Toyota dan Daihatsu mengeluarkan mesin untuk Xenia 1000 cc. Jadi 3 silinder. Makanya punya kelemahan mobil ini biasanya itu getarannya lebih besar karena dia 3 silinder tadi. Tapi dia mempunyai kehebatan, iritnya luar biasa irit. Jadi emang cocok buat kita yang ada di perkotaan. Jadi simple banget mesinnya. Tidak ada yang rumit-rumit, makanya ini bisa cocok untuk buat teman-teman yang mungkin pengen mobil pertama atau pengen belajar mobil. Perawatannya mudah dan simple. Kita lanjut test drive, sekaligus kita akan ulas interior, performa, dan juga kaki-kaki yang ada di Toyota Agya. Sekaligus juga kita pengen tahu apa aja penyakit-penyakit yang ada di Toyota Agya ini. Kita udah ada di dalam mobil, kita akan test drive, sekaligus kita akan ulas interior juga performa mobil ini. Ya, jangan lupa teman-teman ketika mau mengendarai kendaraan, jangan lupa berdoa, baca bismillah, ataupun tujuan teman-teman mau yang lengkap nih, doanya ada di atas sini ya. Ketika kita masuk ke dalam ruang kabin Agya, yang terkesan pertama adalah mobil ini sederhana tapi memiliki fungsionalitas yang bagus.
Ya, sebagaimana dia adalah salah satu mobil LCGC yang dikeluarkan awal-awal yaitu di sekitar tahun 2013 atau 2014 ya. Jadi ruang kabinnya itu sederhana dan memiliki fungsionalitas yang bagus. Seperti Agya ini, untuk setir dia belum ada tilt steering, apalagi teleskopik. Dan juga untuk dashboard, ini materialnya juga ini sederhana banget, plastik-plastik keras, ya bahan-bahan yang sederhana, tapi dia desainnya ergonomis dan juga mudah pengoperasiannya. Kemudian untuk audionya sudah menggunakan audio 2 DIN dilengkapi dengan AUX dan USB. Ya kalau untuk audio teman-teman pasti nggak usah terlalu pusing, bisa diganti dengan aftermarket yang bisa lebih bagus lagi. Untuk kualitas speaker audionya ini sederhana banget. Ya memang apa ya, mobil yang harganya murah, kemudian mobil yang sederhana, kita kalau pengen menuntut kualitas audio yang bagus tentu ya bukan tempatnya ya. Jadi teman-teman kalau untuk audionya ya sederhana dan kualitasnya ya biasa-biasa aja. AC-nya juga tampilannya sederhana banget. Tapi ini AC Agya ini terkenal dingin dan bandel. Jarang sekali dia ada masalah. Paling kalau seandainya sudah berumur ya di atas 7 tahun, 8 tahun, biasanya fan-nya yang kalah duluan. Tapi untuk perawatannya tidak terlalu susah dan dia juga biaya perawatannya juga murah. Untuk lacinya juga biasa. Kemudian untuk door trim ini juga sama, ini plastiknya keras-keras juga. Tapi hebatnya nih, power window-nya, dia sudah empat-empatnya udah menggunakan power window. Karena ada sebagian mobil LCGC yang lain, power window-nya itu hanya ada di depan aja. Kalau untuk Agya sudah empat-empatnya. Juga udah central lock, ada alarmnya, dan spionnya juga sudah electric mirror. Untuk speedometer, ini tampilannya dan modelnya sederhana. Tapi dia sudah ada RPM-nya. Karena ada sebagian mobil seperti contohnya aja di Xenia ya, walaupun harganya lebih mahal bukan LCGC, tapi ada beberapa tipe yang Xenia yang awal-awal keluar itu belum ada RPM-nya. Kalau Agya ini udah ada RPM-nya. Sahabat mobil second, Toyota Agya itu walaupun mobilnya kecil, dia memiliki visibilitas yang bagus. Ketika kita duduk di sini di depan kita nyetir, ini pandangan kita juga luas, nyaman ya, ergonomis. Dan untuk joknya ini walaupun kecil tetap masih lumayan nyaman. Cuman emang ini kurang tinggi ya. Buat teman-teman yang memiliki postur tinggi yang di atas 170, tentu ini kurang nyaman dengan model jok yang pendek, yang model pocong. Jadi salah satu kekurangannya di sini jok. Dan juga untuk bahan joknya itu fabric. Kemudian busanya itu agak-agak tipis, jadi kurang tebel. Cocok mungkin buat yang nggak terlalu posturnya tinggi dan juga posturnya nggak terlalu berat, badannya nggak terlalu besar. Jadi makanya emang cocok buat mobil untuk cewek. Walaupun mobil ini kecil, tapi kalau untuk posisi kaki kita ini enak. Jadi nggak nekuk ya. Baik yang ada di kita sebagai driver di depan, bahkan untuk yang di belakang pun ini juga masih lega ruangannya. Ya, cuman untuk legroomnya aja dia kurang tinggi ya karena sesuai dengan mobilnya tipis. Dan satu lagi yang tidak orang sangka itu ternyata Agya itu memiliki bagasi yang lumayan besar dibanding dengan beberapa komputer lain, termasuk ini mobil yang memiliki bagasi yang lumayan besar. Toyota Agya dengan mesin 1000 cc ini memiliki power maksimal 65 horsepower dan torsinya itu 85. Memang kecil, tapi mobil ini kan dia dimensinya juga kecil, bobotnya juga ringan. Jadi sebenarnya sudah cukup, apalagi peruntukannya mobil ini untuk perkotaan. Dan juga kalau seandainya pun untuk keluar kota, mobil ini juga masih nyaman, masih enak. Secara performa mesin, enak ini, apalagi kalau yang transmisi manual. Kalau untuk matic, memang agak berat. Ini mobil yang sudah dipakai lebih dari 10 tahun, ini mobil tarikannya juga masih enak, masih untuk manuver juga masih nyaman. Untuk mesin, karena emang ini 3 silinder, jadi suaranya emang agak kasar, apalagi pas di putaran rendah. Ditambah lagi dengan kedap suaranya mobil ini emang kurang. Tapi untuk performa, tetap pasti ini lumayan oke, apalagi kalau untuk transmisi manual. Untuk kaki-kaki, mobil ini masih terbilang lumayan enak dibanding dengan beberapa kompetitor yang sekelasnya. Termasuk nih Agya adalah memiliki kaki-kaki dan suspensi yang lumayan lembut dan nyaman. Hanya untuk suspensi yang belakang ini terasa lebih keras. Apalagi kalau mobilnya sudah dipakai lama, maka perlu untuk pengecekan lebih detail di suspensi bagian belakang. Secara kekedapan suara, ya standar lah namanya ya. Kalau pengen mobilnya yang kedap suara bagus, mungkin jangan beli LCGC dan beli Agya. Ini emang suara
gesekan roda juga terlalu keras ke dalam, kemudian juga suara luar juga masih terasa banget. Ya wajar memang karena materialnya material sederhana sesuai dengan budget yang diberikan sama pabrik untuk membuat mobil ini. Tapi so far mobil ini ya mobil ini untuk mobil operasional, mobil untuk orang pertama pakai mobil ini, untuk latihan, makanya cocok. Dan satu lagi informasi yang sangat penting buat sahabat mobil second bahwa Toyota Agya ini adalah mobil yang memiliki resale value paling bagus di Toyota. Mungkin dengan mobil-mobil merek lain juga. Karena depresiasinya ini mobil ini sangat-sangat kecil. Contoh nih seperti mobil ini yang sudah dipakai lebih dari 10 tahun. Dulu harganya awalnya itu pas baru itu sekitar 100 juta. Sekarang harga pasarannya 70 sampai 80 juta. Jadi depresiasinya cuma 20 jutaan. Selama lebih dari 10 tahun, coba bayangin, cuma 2 jutaan berkurang harganya setiap tahunnya. Kalau kita sewa mobil ini, semurah-murahnya pasti di atas 2 juta. Ini pengurangnya itu per bulan. Dan ini setahun cuma 2 jutaan penurunan dari harga mobilnya. Makanya walaupun ini mobilnya sederhana, kemudian juga nggak banyak fasilitasnya, tapi tetap masih menjadi mobil favorit yang banyak dicari oleh konsumen di Indonesia. Sahabat mobil second, ketika Anda pengen membeli mobil Agya ini, maka sebaiknya teman-teman itu untuk test drive terlebih dahulu. Karena ada beberapa permasalahan yang sering timbul di Toyota Agya. Yang pertama, yaitu mesinnya kasar. Agya yang memiliki mesin 3 silinder itu sudah agak kasar. Apalagi kalau seandainya nanti perawatannya tidak bagus, ganti olinya tidak rutin, maka mesinnya akan lebih terasa lebih kasar lagi. Dan juga harus dicek engine mountingnya itu masih bagus apa enggaknya. Sehingga nanti mesin juga terasa kasar dan juga getarannya besar itu karena disebabkan banyak perawatan yang kurang bagus ataupun engine mountingnya sudah rusak. Yang kedua, kopling itu cepat aus. Nah, untuk Agya tipe manual, ini karena koplingnya itu rendah, biasanya mobil ini koplingnya akan lebih cepat habis. Apalagi jika mobil awalnya itu dipakai sama pengemudi perempuan. Nah ini harus diperhatiin koplingnya. Karena biasanya kalau perempuan itu koplingnya pakainya cepat aus. Kenapa? Karena dia sering kali ketika berhenti itu dia tidak mau netral. Hanya gantung kopling. Nah ini bikin kopling cepat aus dan boros. Yang ketiga, karet-karet di pintu Agya itu cepat aus. Nah ini harus diperhatikan teman-teman. Ketika mau membeli mobil ini, dicek karet-karetnya masih bagus apa enggak. Biasanya kalau mobil ini diparkirnya itu bukan di dalam ruangan, parkirnya di jalanan biasa. Nah ini akan lebih parah lagi. Karetnya akan semakin cepat aus dan kering. Nah nanti efeknya adalah jadinya bocor. Bisa air masuk ke dalam ruang kabin. Permasalahan yang keempat itu adalah di suspensi bagian belakang. Seperti yang tadi saya udah ulas bahwa Agya ini suspensi yang belakang itu agak keras. Nah, dan juga selain itu suspensi belakang lebih cepat rusak. Makanya ketika teman-teman mau membeli mobil ini, cek dan test drive untuk mengetahui bagaimana kondisinya suspensi dari mobil ini khususnya yang bagian belakang. Dan masalah yang kelima itu adalah hidrolik dari pintu bagasi itu lemah atau sudah tidak berfungsi. Itu sering terjadi di Toyota Agya. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di Toyota Agya yang perlu diperhatikan ketika kita mau membeli mobil. Barangkali sahabat-sahabat mobil second ada yang punya pengalaman lain, yang sudah merawat dan menggunakan Agya, mempunyai kendala atau bagaimana pengalamannya ketika menggunakan mobil ini, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Sahabat mobil second, Toyota Agya itu adalah mobil yang memiliki efisiensi bahan bakar yang sangat bagus. Ini mobil sangat irit banget. Kalau di-compare dengan beberapa mobil, ya termasuk ini yang paling unggul. Bahkan di-compare dengan motor, bisa jadi ini mobil ini lebih irit. Nah, karena irit, kemudian dia juga perawatannya mudah, dan bandel mesinnya jarang sekali bermasalah, maka mobil ini banyak sekali digunakan untuk taksi online. Atau driver-driver online itu banyak menggunakan Agya. Nah makanya teman-teman ketika mau membeli Agya dalam keadaan bekas, itu harus perlu dicek kondisi mobilnya. Untuk masalah kilometer, udah menjadi rahasia umum ya. Itu kilometer bisa dibalik. Bahkan ketika kita mau cari mobil yang berumur 10 tahun, kemudian kilometernya itu di bawah 100, itu kayaknya susah ya. Bahkan harus hati-hati, jangan-jangan itu sudah nggak asli lagi. Tapi sebenarnya kalau untuk membeli mobil bekas itu nggak perlu
ataupun bukan patokannya kilometernya harus rendah, tapi adalah kondisi mobilnya. Ketika teman-teman mau membeli, harus test drive, cek kondisinya, dan juga saya sudah beberapa kali memberikan video tentang bagaimana mengenali kalau kilometer itu masih asli atau sudah diputar. Jadi sekali lagi buat teman-teman, salah satu yang terbaik ketika teman-teman mau membeli mobil adalah cek langsung dan test drive. Nih, kita sudah test drive, kita sudah ulas lengkap Agya ini, maka kita ambil kesimpulan bahwa Toyota Agya ini yang sudah berumur 10 tahun, ternyata mobilnya masih lumayan enak dipakai. Dan ini adalah mobil yang memiliki model yang sporty, kemudian juga iritnya luar biasa. Walaupun ada beberapa kekurangan seperti performa mesin yang biasa, kemudian kaki-kaki yang kurang empuk, dan juga material yang sederhana ataupun boleh dibilang materialnya secara kualitas emang di bawah. Tapi wajarlah, namanya juga mobil LCGC yang harganya di bawah 100 juta. Tetapi mobil ini masih layak untuk dibeli dan memiliki value for money yang lumayan bagus. Toyota Agya tahun 2014, harga pasarannya saat ini yaitu kurang lebih 80-90 juta. Bahkan bisa di bawahnya itu, tergantung kondisi. Jadi ini masih sangat terjangkau buat kita. Buat teman-teman yang sudah pernah merawat Agya ataupun menggunakan Agya, silakan berbagi pengalamannya, komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.